وفيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Setelah kalian sudah siap, maka dakwah bagi kalian adalah beda dengan dakwahnya pedagang, dakwahnya pejabat. Tentunya kalau Buya ketemu pejabat, ya kita ajari cara berdakwah ala, atau yang sesuai dengan keahlian yang Allah berikan kepada mereka. Kalian tullabul ilm, penuntut ilmu, maka dakwah kalian adalah diantaranya adalah menyampaikan pesan dakwah. Tadi ada tamu putra kiai, putra ajangan dari Jombang tadi, mana? Biar kasih tempat yang terhormat, bukan di belakang. Nggak, persilakan boleh duduk di sini, silakan kalau seandainya boleh. Nah, tadi bangun nama ibu ya, mana? Silakan, jangan dibiarkan. Kalau silakan, maksudnya bukan disuruh. Itu jangan bahasa, harus bahasa lembut. Bahasanya bukan menyuruh, mempersilakan. Jadi kalau kalian ingin menyampaikan pesan itu dalam menyusun materi, jangan sampai materi tidak terencanakan. Ada orang itu ceramahnya itu tidak salah, tapi tidak mengarah. Tidak salah, tidak mengarah. Jadi kadang-kadang ceramah itu ya inget ya, kalau lagi ngomong kita harus membayar zakat, zakat adalah perintah Allah, gini-gini nih. Allah subhanahu wa ta'ala ngiris para utusan Allah, diantara yang diperintahkan membawa hadis bunil islamu al-khamsin, gini-gini kan, itu zakat. Nanti balik lima rukun Islam, ya pindah-pindah. Orang nggak bisa menyalahkan ceramah yang tidak salah, tapi nggak ngarah. Orang pulang nggak punya kesimpulan apa sih. Nah begitu. Jadi kalian harus sudah punya perencanaan, maka membuat kerangka. Jadi membuat kerangka. Kerangka itu membuat seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali buat kerangka. Dan kerangka itu yang menggiring alur cerita yang akan kalian bawa dalam bentuk ceramah, aluran ilmu. Alur cerita atau alur ilmu yang akan kalian sampaikan itu. Jadi buat kerangka. Nah, sebelum buat kerangka, maka pertama dan utama adalah topik pembahasan. Kamu mau ngomong apa sih? Masya Allah, mohon maaf kami tidak menyapa. Tidak, maksud kami hanya kami tadi nyapa. Kalau duduk silakan, kalau tinggal pergi begitu. Kalau duduk mau enggak silakan, kalau ada kegiatan monggo. Kami senang gitu, Masya Allah. Ini kami lagi nyantai dengan anak-anak. Kalau mau nyantainya nanti kita bakar-bakar habis isya nanti, bakar kacang, bakar melinju dan sebagainya. Nah, ini kami lupa, kami sholat 2 rakaat, membiarkan tamu pergi, mohon maaf. Tapi kalau ada kegiatan monggo silakan. Kalau di sini bebas. Ini hanya Masya Allah, mohon maaf. Tadi saya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, saya noleh sudah nggak ada. Masya Allah, mohon maaf. Silakan, kalau bebas mau duduk di sini. Oh, ada mati duduk kursi ini. Terus enggak di kursi. Silakan. Biar enak. Biar enak. Masya Allah, enggak, silakan. Terima kasih.
Tinggal di sini, di Tasik. Masya Allah, alhamdulillah. Ciamis. Lama di Jombang. Masya Allah, alhamdulillah. Makasih banyak. Makasih. Jadi seperti itu. Makanya Buya sampaikan pada kalian, motivasi dakwah yang Buya sampaikan wajib orang yang kenal Buya. Kalau tidak nanti akan, dan semua terencana kena. Dan nanti dengan motivasi dakwah Buya itu nanti akan menyelesaikan problem-problemnya. Apa sih permasalahanmu? Yang gagap pun nanti bisa dibuat. Karena Buya kalau membaca cara orang menyampaikan pesan itu ada, Buya mencari di mana sih? Kalau ada jago, ada tendangan-tendangan yang ia berikan, bagaimana orang tiba-tiba kok mengingat, tidak lupa-lupa atau terpesona, itu apa sih? Sehingga bukan cara ceramahnya. Kemarin ada Ustadz Hibri ya, Hibri nggak tak ceritain. Hibri kan, Buya gimana saya ceramah itu kan, orang murid kan pengen niru gurunya juga. Tapi giliran saya niru Buya diketawain sama anak-anak. Berusaha meniru itu menunjukkan kamu punya kemauan untuk membuat satu model. Tapi pada hakikatnya nanti akan menemukan modelnya. Kalau belum bisa buat model sendiri, ya meniru adalah cara paling tepat. Makanya lihat aja kalau sudah orang semangat kayak begitu, nanti kedepannya kamu dengar ceramahnya cepat baik. Ada model gurunya khususnya. Nggak tahu beri siapa cerita ceramahnya. Topik itu penting. Bahkan pernah temannya ceritakan ada satu orang cuman madhabnya beda dengan kita, akidahnya sesat. Cuman dia kalau membawa cerita, dia ada kegagapan dalam berbicara, gagap. Sehingga dia tuh mengumpulkan topik yang paling cocok dengan kegagapannya. Selalu yang dibawa kisah tentang kisah sedih pasti. Tentang Sayyidat Fatimah, Imam Ali kan Syiah dia kalau kelompoknya seperti itu. Jadi Buya itu terkesan sekali waktu dia menceritakan Sayyidina Husain itu. Padahal dia ngomongnya aja terbata-bata, tapi rupanya di saat dia membawa kisah-kisah begitu, ada getaran tersendiri. Ya Husain itu orang mendengar jadi ketambah ya Husain, ya Husain gitu. Nah, adalah akidah. Makanya kita bisa mengambil sesuai dengan kelemahanmu, nanti bisa ditutupi dengan topik yang cocok dengan nanti bisa menemukan, nanti akan Buya ajari sampai di sana tadi. Nah, topiknya itu yang harus jelas pertama. Topik itu kamu simpulkan dalam judul juga nanti pada akhirnya. Ya, topik yang akan kalian bahas, permasalahan kamu simpulkan dalam judul. Judulnya apa terserah, kamu minta apa judul. Mungkin penyakit hati, sombong, riya, atau ujub, atau apa. Kamu kasih judul. Sombong. Nah, baru setelah itu kamu akan jelaskan sombong itu kayak apa sih. Ini kita sebutkan, Anda menjelaskan global tentang topik yang akan kamu bahas, definisinya seperti apa. Untuk mendefinisikannya adalah, pendefinisiannya itu nanti adalah hadirkan, ingat Buya tidak tahu tulisan itu dicatat belum, hadirkan definisi para ulama terdahulu kalau bisa. Kalau Nabi kan punya definisi juga, al-kibru batarul haq gitu ya. Hadirkan, ataupun apa saja, riya. Setelah kamu hadirkan definisi para ulama, satu aja setelah itu kamu seperti membuat definisi baru yang sifatnya menjelentrehkan definisi tersebut dengan bahasamu, dan itu akan lebih fasih. Kalau kalian menerjemahkan hadis Nabi mendefinisikan sombong misalnya, al-kibru batarul haq, kesombongan adalah menjadikan orang menolak kebenaran, ghamtun nas, merendahkan orang. Maka bisa kalian, maka tanda sombong itu adalah bukan orang pakai mobil mewah atau harta melimpah, tidak. Biarpun dia mobilnya mewah, harta melimpah, tapi ternyata di saat mendengar seruan kebenaran dia selalu mengatakan ahlan wa sahlan,
menerima dan sebagainya, dinasihati mudah, itu adalah tidak sombong. Tapi orang jika diingatkan tiba-tiba melengos, wajahnya berubah dan sebagainya, merasa tidak nyaman, sadari bahwa dirimu adalah sombong. Nah, ini untuk menjelaskan definisi itu, mohon maaf. Baru setelah itu kamu membawa satu ayat Al-Quran, C ya, D, A, B, C. C, harus ada ayat Al-Quran 1 atau 2 biar ilmiah dong. Kemudian setelah itu bawa hadis Nabi SAW ya, yang berkenaan dengan hal tersebut. Nah, hadis Nabi itu nanti bisa ditempelkan di dalam definisinya, bisa ditempelkan tentang bahayanya kesombongan, harus ada pokoknya. Nah, sombongan, kalau memang seandainya bisa membawa hak Quran yang sekaligus mengandung makna cerita, ya kisah Sayyidina Adam dengan iblis, itu kan karena kesombongan iblis, dan itu menarik sekali. Nah, kisah iblis, wastakbaro, jadi kisah sombong iblis. Nah, sombongnya iblis kan sombong karena ibadahnya dia, mentang-mentang kiai, mentang-mentang ustaz. Kan dia merasa bahwa saya banyak ibadah, kenapa saya harus sujud dengan manusia yang baru diciptakan. Bahkan kisah Adam sendiri bisa kita jadikan contoh dia dalam pembahasan kesombongan, bisa 20 menit, 15 menit. Bagian kisah Nabi Adam alaihissalam dan kisah iblis. Setelah Allah menciptakan mbah kita Nabi Adam, kemudian Allah menjatuh idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Misal saja sujud tidak iblis afajatu, iblis suruh sujud, dan iblis bukan dari malaikat, tapi karena hebatnya prestasinya diangkat menjadi golongan malaikat. Jadi saat suruh sujud, Abah nggak mau, istakbar, sombong. Loh, alasannya apa kok sampai dia sombong gitu? Dalam ayat lain menonjolkan keakuannya, ana khairun minhu khalaqtahu min nari wa khalaqtani min tin. Ngerasa aku kan punya hafalan Quran lebih hafid dari dia, aku kan lebih fakih dari dia, aku kan lebih sehingga menjadi langsung kasih bandingannya biasanya gitu. Nanti makanya membuat kerangka itu supaya kamu punya ini meliput sombongan. Bandingannya adalah orang tidak sombong itu mudah menginsafi kesalahan. Mbah kita Nabi Adam di saat melakukan kesalahan, makan buah khuldi, buah yang disebut buah keabadian oleh iblis, dia di saat ditegur langsung insaf, Rabbana dzalamna anfusana, set perbandingan. Maka kalau anda manusia anaknya Nabi Adam, tentunya manhajnya adalah Nabi Adam. Kalau salah ya tidak usah banyak alasan, mencari pembenar, hujjah dan sebagainya. Yang suka mencari pembenar, cari hujjah ruwet, itu adalah iblis. Ana khairun minhu. Dari mana dia lebih bagus daripada Adam? Tapi ada sebab nanti masuk sebab-sebab kesombongan karena harta, karena nasab, karena tahta, karena ini. Termasuk iblis. Iblis sombong karena ibadah. Dia melihat Adam baru diciptakan. Bagaimana aku sujud untuk suruh sujud hormat kepada Adam? Gimana rumusnya? Saya sudah ribuan tahun beribadah sujud. Adam baru diciptakan, lu punya prestasi. No, enggak. Nah, gitu loh. Saya itu sudah mondok lama, jadi kiai sudah lama. Masa suruh hormat sama anak kemarin sore? Nah, ini kan kesombongan kiai. Kalau ente jadi kiai, kalau tidak benar bisa masuk sombong juga. Apalagi ente merasa bisa bahasa Arab. Wassalam. Begitu ya. Jadi harus ada Quran, hadis. Nanti terserah kamu tempelkan di mana. Harus punya Quran. Dan pastikan kamu hafal. Nah, Buya tuh paling nggak senang menghafal. Tapi Buya bisa menghafal banyak hadis. Sehingga Buya, kenapa kalau Buya ceramah itu Buya nggak mau bawa teks? Saya larang diri Buya untuk ngintip teks. Ini bukan ceramah motivasi. Ini susunannya Buya masih ingat. Jangan Buya mencari karena mau jadikan buku sambil diedit. Oh gini aja kok udah hafal kan, lewat. Makanya Buya kalau mau berangkat itu mesti tak tulis hadisnya. Masa perjalanan 1 jam nggak hafal saya hadis ini, terlalu banget ya. Sehingga di mimbar sudah hafal hadis tersebut. Jangan biasa ceramah ngintip, nanti jamaahmu hafal, kamu nggak hafal loh ya.
Sehingga Buya mendidik diri Buya sendiri, nggak pernah Buya ceramah pakai teks. Kerangka sudah ada di otak Buya sebelum jalan jauh. Apa yang harus saya omongkan giliran. Ibaratnya begini loh, kalau nggak pakai kerangka, sebab susunan nanti kan pembahasan ya, pembahasan tentang permasalahan, apa sih permasalahannya, kemudian apa manfaatnya atau apa bahayanya, kemudian kalau memang bahaya gimana solusinya. Solusi itu terakhir. Coba kalau kamu lagi ceramah, solusinya kamu taruh di paling pertama, ya nggak enak. Kalau sebuah cerita itu endingnya sudah disebutkan, nah bingung itu ya, bulat akhirnya, bulat itu. Jangan, justru solusi itu kamu simpan untuk bom di akhir. Sampai orang tuh mengiang-ngiang, bahaya betul, serem banget, aku sombong. Gimana nanti? Ini tunggu nanti. Jadi ada, metode itu ada itu semuanya. Maka membuat kerangka itu wajib. Apapun. Dan kerangka itu membuat seumur hidup sekali. Dan antara kawan dengan kawan bisa tukar-nuker. Kalau sudah kerangkanya itu ada itu nanti, bersama tambahnya ilmumu itu menjadi ramuannya itu tambah. Tapi itu urutannya begitu. Nggak mungkin solusi kamu letakkan di pertama. Jadi agar orang itu sebetulnya akan cerita panjang ini kan mempersiapkan hati mereka untuk bisa menerima omonganmu. Baru jeder, ini loh, makanya jangan sombong. Begini caranya. Karena omongan anti sombong nggak akan berarti kecuali semua disadarkan bahasanya saya punya unsur sombong di diri saya. Iya sih, saya sebagai ustadz, saya kan orang kaya. Kadang kenapa saya gengsi pakai mobil? Kenapa saya? Nah ini kerasa. Jadi yang hadir itu sudah membaca dirinya. Itu saya benar tuh, betul tuh. Itu saya benar tuh. Nah, baru saat beri solusi jeder, gitu. Jadi harus ada hadis Nabi, Al-Quran, kemudian tawaran solusi. Kemudian lanjutnya F, A, B, C, D, E, F, G, C, E, ilmiah, harus ilmiah. Kamu bukan pendongeng, bukan penjual jamu ya. Anak Buya nggak boleh dongeng, asal cerita. Jadi mungkin kalau kita rinci lagi ya, siapkan dulu baru nanti penjelasan. Siapkan topiknya, definisi yang jelas, Quran, hadis, untuk ditambah. Mungkin kalau di juz 5 malah kurang rapi ini. Kalau di otakku ya, menyiapkan dulu yang harus ada. Satu topik saya harus punya definisinya tentang hal tersebut, punya Al-Qurannya, punya hadisnya, ya kan? Setelah punya hadis, kalau bisa hadirkan cerita para ulama tentang permasalahan tersebut, itu membuat ramuan semakin indah. Kemudian setelah itu ya dibesarkan permasalahannya, kemudian ada solusi. Solusi itu maknanya bukan menghentikan kemungkaran, untuk melakukan kebaikan juga begitu kan, solusi. Kemudian materi dakwah harus ilmiah. Materi dakwah harus terencana tadi ya, materi dakwah terencana, ilmiah, terencana. Kemudian yang terakhir, tolong tulis, jangan boros materi. Seperti yang Buya ingatkan waktu Buya kumpul dengan sahabat Buya tadi, ada nggak boleh boros materi. Kalau boros materi, pertama orang nggak akan menampung. Bayangkan tadi yang Buya ceritakan, 45 menit Buya membicarakan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Wah, 7 semuanya. Padahal satu aja kita seriusi akan bisa menyelesaikan problem umat. Tentang orang yang saling mencintai, tentang orang menangis di dalam kesendiriannya, tentang anak muda yang bangkit. Biarpun yang dibutuh orang tua, syabun nasyawidadalah, orang tua mendengar hadis ini bisa saja kita arahkan biar melihat anaknya kok, bukan lihat dirinya. Kamu punya anak, jadi kan anakmu termasuk ini syabun, jadi mudah membawanya nanti. Itu kan 7. Kalau Buya langsung itu sekali. Ya memang kita belum punya pengalaman, ngerti. Diingatkan jangan boros materi, otaknya orang nggak akan mampu. Jangan boros materi. Ya jelas ya, itu kurang lebihnya seperti itu. Nanti ada tugas nih, kita pembuatan kerangka sebanyak-banyaknya.
Apalagi kita punya kegiatan rutin, ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada ini harus ada. Sehingga kalian nanti kalau diundang ceramah nggak perlu tanya topiknya, sudah ada lengkap di otak saya. Tinggal minta apa Pak, gitu loh. Nggak usah buka buku lagi. Masa ceramahnya ustadz yang sudah belajar fikihnya bertahun-tahun di Al-Bahjah masih bingung materi ini, isinya ini terlaluan, nggak pernah ngaji, ngantukan kayaknya begitu. Hanya merapikan pengetahuan untuk bisa dihadirkan, disajikan gitu. Makanya dalam bahasa sederhana ada orang pandai pinter, itu kayak orang masak, cuman kurangnya dalam kepandaian dalam menyajikannya. Pojok sini kasih sambal dok, sakit perut nanti. Harus ada penyajian itu yang benar. Nah, menyajikan ilmu itu agar enak itu bagaimana? Itu semuanya ada teorinya, nak. Termasuk kayak tadi menjawab pun sudah, jangan dianggap Buya menjawab asal menjawab, tidak. Harus ada pertimbangan macam-macam jika ingat menjawab permasalahan. Maka wajib kalian dengar cara Buya menjawab. Percaya, kalau kalian sering mendengar cara Buya menjawab pertanyaan, akan terasa kenapa kok Buya ngomong begitu. Sehingga kadang pertanyaan sepele sampai 15 menit. Karena di dalamnya adalah bermacam-macam. Apa kemarin panjang terakhir, coba Buya benar. Ada bapak-bapak. Hah? Hah? Ya selain itu mutasyabihat. Ada mutasyabihat, ya sih ada juga biar panjang. Ada lagi satu. Ternyata di dalamnya ada beberapa poin yang harus Buya bahas. Hanya pembahasan untuk ada cerainya kalau tidak salah. Kalau pernikahanmu adalah sah, selesai. Cuman apa ini? Nah, itu kan Buya melihat, melacak ada beberapa di balik pertanyaan kayak tadi yang Buya sampaikan. Nah, itu membiasakan karena di dalam berbicara selalu kita terencana. Mau kemana? Sampai ngomong bahasa fikihnya sangat sederhana, ringan, adalah begini. Hah? Oh iya. Bisa boleh pernikahan anak angkat. Oh iya betul, contoh itu kan panjang banget. Ada seorang punya anak banyak, anak terakhirnya diambil oleh saudaranya, sayang banget dengan anaknya, ya kan? Akhirnya orang itu akan menikahkan anaknya, tapi anaknya laki-laki, binnya bin adik saya, ya kan? Apakah sah pernikahan itu? Loh, kalau bahasa fikih sederhana, yang penting namanya benar, atau kalau namanya salah, orangnya ditunjuk kan sah. Tapi di sini kan ada banyak permasalahan. Satu, pedulinya adik kepada abangnya, ngambil anaknya saudara. Satu, urusan masalah mahram, masalah adopsi, boleh tidaknya adopsi, ya kan? Ini kan bermasalahan yang harus dibahas. Di balik itu semuanya aja. Adopsinya bagaimana? Kemudian cara ngadopsi anak tuh, kalau bukan ngadopsi, cara mengut anak, kemahraman. Kalau kau anak perempuan, kalau kau sebagai seorang perempuan pengen punya anak, lihat, kalau mengut anak perempuan harus mahram dengan suamimu. Apalagi keponakan dari suami. Itu kan ada rambu-rambunya, caranya panjang. Nah, baru masalah pernikahannya gampang, selesai. Nggak akan Buya jawab di awal-awal. Tapi di situ ada banyak permasalahan. Pertama, kamu harus terima kasih wong adikmu ngerawat anakmu sampai benar-benar kayak anak sendiri, jangan dikecewakan. Ya seperti itu. Jadi sebagai contoh saja. Karena itu banyak yang terjadi. Kemudian sudah setelah menyusun ini, tolong ini siapa pembimbingnya, ini harus membuat makalah, membuat kerangka semuanya. Paling tidak harus punya 12-10 kerangka, nanti tukar menukar. Kerangka sekaligus sama hadisnya dan sebagian cerita orang ulama. Kemudian setelah itu nanti bertemu lagi dengan Buya, akan diuji, bisa buat satu-satu. Buat. Makanya jangan, kamu harus fokus dengan ilmiahnya. Jangan mikir belepotanmu nanti. Kadang-kadang fokusmu kepada cara ngomong sehingga nggak ngomong-ngomong belepotan. Sudah, yang penting kayak ngomong, kayak cerita itu. Justru Buya pengen mengalihkan cara berbicaramu, mikir ilmunya. Saya akan bicara tentang ini. Contoh kalau ditanya, kamu dari mana tadi? Coba,
Kamu cerita dari Ciamis Perjan. Ya tadi saya ke sana ketemu. Ini kan biasa nyantai kan? Karena kamu otakmu pikir mana. Terus kamu berhenti di mana? Ada toko, saya beli minuman, habis itu jalan lagi terus. Biasa. Tapi kalau kamu cara ngomongnya, yang dipikir cara ceramahnya lagi. Bulat itu. Cara ceramah kamu akan menemukan bentuk. Biasanya kalau punya guru itu niru cara otomatis, sampai cara duduk, cara ini itu otomatis nanti. Jadi pembiasaan ilmiahnya dulu, nanti semakin terbiasa. Sehingga nanti biarpun gayamu tuh nggak enak, mungkin paling tidak enak, tapi paling tidak enak ini terkesan. Sehingga dia senang dengan caramu, biarpun paling tidak enak menurut orang. Sehingga menjadi biasa dengan tidak enak caramu itu. Tapi omongan ini nggak enak, biasa saja. Tapi kenapa kok setiap saya keluar kok ada yang saya pahami? Loh, enaknya dirasa. Loh, ada loh, di hadirat penceramah itu ada. Mungkin secara omongan biasa saja, mentok pakai laptop, pakai ini itu. Tapi mengarah, sehingga orang pulang itu kerasa. Baik ya. Setelah itu kalian akan terjun. Kerangka ini harus segera dibuat. Nanti sebanyak-banyaknya diketik, nanti bisa tukar-menukar. Nah, kemudian setelah itu cara menyampaikan dakwah. Ini kan mempersiapkannya dulu. Sudah gambarannya, solusi paling terakhir nanti. Maksudnya apa yang harus kita lakukan saat ini? Sehingga coba aja kalau Buya tiba-tiba ngomong masalah apa ya, coba ya. Membersihkan hati paling sering ya. Terakhir Buya sampai kenapa? Ayo. Sekarang harus berani pulang ke rumah masing-masing. Ambil kertas. Ambil kertas. Catat orang-orang yang kurang ajar kepadamu. Catat ya. Namanya, tapi judulnya yang benar, orang-orang baik yang aku cintai gitu lah, jangan. Nah itu kan cara solusinya, harus melangkahin, harus ada prakteknya di rumah. Karena solusinya tadi adalah cara membersihkan hati ya begini, perlu diajari cara menerapkannya. Sampai di rumah di tengah malam tahajud sebut, ya Allah itu orang kurang ajar kepadaku, ampuni dia, angkat derajatnya. Ya Allah dia. Pesantren sebelah semoga makmur, ya, termasuk. Itu kan solusi daripada permasalahan dengki benci yang menyeramkan tadi. Mungkin Anda ada seorang pedagang, ayo doain tetanggamu yang lagi berdagang semoga dagangannya lancar, rezeki semakin luas, kan enak nanti. Sehingga pulang tuh ada amalan, pahit kan, tapi ada solusi lagi kan. Berat kan? Berat. Tapi sudah dikasih solusi, ada obat biusi yang biasa seperti itu. Dengan cara mendoakan orang lain. Jadi gitu, jadi solusinya itu harus ada dong. Jangan hanya serem-sereman, dengki, neraka, wow serem. Terus gimana saya ingin keluar dari kedengkian? Kan perlu ilmu, perlu belajar. Bagaimana saya keluar dari dendam? Belajar ilmu. Seperti itu. Kemudian sekarang kita sudah mulai memasuki adalah cara menyampaikan dakwah. Tolong nak ya. Jangan menjadikan lelucon sebagai ciri khas dakwah. Melemahkan, ilmiahnya akan hilang. Karena kalau kamu biasa dengan lelucon, kamu lemah, tidak bisa mempengaruhi orang, membawa orang. Kalau alasannya, wah kalau ceramah saya kenceng-kenceng nggak ada yang mau hadir pengajian. Kalau memang seperti itu, mungkin pengajian Buya nggak ada yang mau. Pengajian Buya kayaknya nggak ada yang mau juga kayaknya. Karena Buya pengajian di mana saja ribuan orang datang, padahal Buya kenceng. Kalau orang senang tuh hanya yang senang-senang, kayaknya film horor nggak akan dibuat. Film horor banyak nonton. Salah, bukan itu. Tinggal kelehaan kita di dalam kita membawanya. Kalau sudah guyon itu biasanya, karena guyon itu terbatas materi. Buya punya 1000 mungkin kamus lelucon. Karena Buya anak pondok. Setiap malam Jumat itu adalah jor-joran cerita lucu. Cuman alhamdulillah cerita lucu Buya itu nggak bisa dihafal oleh siapapun itu, dan tidak dijazahkan. Buya kalau cerita lucu, cerita humor itu adalah gudang ya sudah, jangan. Nanti dikasih malam nanti. Nanti dikasih 2-3 lah boleh. Tapi bukan untuk ceramah. Bukan untuk ceramah. Ngabisin waktu dong. Oh, kalau nggak ketawa sesaat boleh. Tapi kalau sudah jadi ciri khas, kamu kehabisan akhirnya bohong malaikat bikin guyonan.
Quran bikin guyonan, bahaya. Karena menceramah itu, lelucon itu dibaca 2 kali sudah nggak enak ya. Tapi kalau masalah ilmiah dibaca berkali-kali tetap enak. Coba Buya cerita satu lucu hari ini, besok ceritakan lagi. Saya sudah tahu tuh, ketawa dulu, menawain, kan tertawain kita malah. Makanya jangan biasa lelucon. Jangan itu madhabnya orang suka bikin lucu-lucuan. Pasti kurang ilmiah, nggak mungkin dong. Susah. Dan mengeraskan hati, tertawa terbahak-bahak terus. Wajib, nggak lupa-lupa apa itu cerita lucunya. Siapa ikut Buya ke Banjar kemarin? Ada salah satu sahabat Buya memang dia sendiri lupa dengan ciri Banjar kemana lupa kemarin. Saya bilang, Anda tidak lupa sama ente. Satu orang ustadz, ada satu cerita yang bikin Anda tidak lupa sama ente, gitu kan. Apa itu? Di mimbar saya ceritakan tentang orang ini, cirinya begitu, dia senang begitu, biarkan. Tapi orang senang nanti dibawa ke. Suatu ketika dia cerita, ada orang itu nyewakan truk. Truk itu kan nyewa itu bisa untuk sayur segala macam itu. Kalau mobil angkot kan jelas manusia ya. Itu truk, sapi, kadang-kadang kambing itu. Sudah langganan, dan itu hanya sehari itu hanya adanya sekali tok dia tok. Jadi ada sayur, titip sayur mau dibawa ke pasar itu loh. Ramai itu. Hari itu lagi sepi. Ada sapi, orang bawa sapi satu. Biasanya sapi itu bawa sapi dari situ ke pasar tuh 150.000. Pasarnya banyak berapa kilo jauh, tapi 150.000. Akhirnya kenaiknya tuh males turun, akhirnya sopirnya turun, ngobrol ke sopir, Bang. Berapa? 250.000 berani enggak? Wah, kaget kenaiknya. 250.000, biasanya 105. Wah, seneng nih kenaiknya tuh sampai ada perhatian, deng, wah banyak duit ini. Sudah. Setelah itu tiba-tiba pergi yang tukang sapi yang nggak jadi. Sudah begitu langsung sopirnya cemberut tapi jalan-jalan. Akhirnya kenaiknya ribut. Ngapain? Kok tidak diterima tadi? Minta 250 mahal tuh. Sudah. Oh bener orang itu. Terus siapa? 250 kan tadi? Iya 250. Terus cuman dia ngomong apa? Tapi sapinya di depan Pak ya. Sapinya di depan. Tapi bilang Ustaz itu, Ustaz, orang bisa tidak lupa. Makanya ini adalah tidak lupa dengan lucunya. Sapinya suruh di depan 250.000. Jadi ada ceritakan sahabat Buya itu masih ingat. Karena biasanya lelucon. Jangan biasa dengan lelucon. Bukan hikmahnya yang diambil. Kemudian yang kedua, tidak menjadikan hujatan, cacian adalah yang mewarnai ceramahmu. Hindari cacian. Pastikan Fir'aun pun tidak perlu kamu caci. Ada apa sih urusan? Tidak perlu, apalagi yang lain, yang Fir'aun aja. Kalau digede nyaci Fir'aun, lucu ngapain? Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan terlalu lama. 1 jam sudah cukup. Paling lama 1,5 jam. Sehingga sebelum mereka jenuh itu kalian sudah bisa memutusnya. Dan itu menghindari kalian untuk ngomong lantur karena waktunya terbatas sekali. Nah, akhirnya karena waktunya masih panjang, ngomong segala macam. Pergi ke pasar aja tadi, ke penyet buah pace ceritain, misalnya. Ya ada kan kurang. Jangan terlalu panjang. Karena kalau sudah terlalu panjang itu ada orang cerdas seperti kalian saja bisa konsen itu adalah paling lama 45 menit. Selebihnya sudah mulai kendor, apalagi orang awam. Makanya majelis bisa kan pendek-pendek. Majelis Jumat saja, majelis apa? Sabtu aja itu adalah kalau hitung 40 menit. Paling lama 45 menit. Selebihnya tanya jawab tuh kayak renyah. Tanya jawab kan bukan kayak ceramah. Ngobrol tadi.
Karena tanya jawab ada daya tariknya sendiri. Ada orang pengen tanya, ngomong apa sih, orang tanya apa sih. Ada orang tanya yang lucu-lucu, ada macam. Buya nggak lama, ceramah Buya nggak ada lama. Nanti aja lihat 1 jam sudah tuntas nanti ibu-ibu. Nanti kalian bisa saja menyimak misalnya apa sih yang dilakukan di saat kalau majelis pertama itu ada poin-poin yang harus kalian sentuh. Pertama majelis sampai kedua, ketiga, ketujuh itu ada beberapa hal yang harus disampaikan. Jangan buru-buru. Nanti ada itu semuanya. Makanya Buya kalau majelis baru akan jadi rutinan 7 kali pertemuan masih seputar menyentuh hati. Berbakti ke orang tua, silaturahmi. Kalau berbakti pada orang tua itu nanti setelah bapaknya, biarpun yang wajib berbakti kan anaknya ya, karena bapaknya terpesona dengan ceramah itu, dia berhayal kalau seandainya anakku dengar, besok dibawa anaknya. Silaturahmi kalau seandainya saudaraku dengar, dibawa. Bertetangga seandainya tetanggaku dengar, karena dia merasa perlu. Jadi itu, maka Buya 7 masalah biasanya hanya sekedar bagaimana kita akhlak kepada tetangga, akhlak kepada. Cuman nggak ada yang sadar kalau Buya punya maksud. Coba aja ente punya anak banyak, mohon ya, semoga anak nanti baik semua. Ada satu bapak punya anak, anaknya agak susah. Di saat Buya mendengar tentang wajibnya berbakti, cara berbakti, indahnya berbakti, ini, dia mikir, ya Allah, coba anakku yang dengar. Mungkin dengar anaknya. Nanti anaknya dibawa sendiri satu ketika. Padahal yang kita tembak di sana melalui bapaknya. Silaturahmi mungkin dia lagi rebutan waris dan sebagainya. Kalau seandainya adikku ikut. Rumah tangga, suamiku semoga denger, gitu. Itulah ya, selalu begitu. Makanya kita buat begitu. Akhirnya dia pengen bawa suaminya, pengen rindu. Jadi itu halus. Tidak ada. Jadi bagaimana? Ada pantulannya. Memang makanya yang datang ibu-ibu kok ngomong cerita bapak-bapak. Kadang Buya itu guyonan. Jadi suami harus begini ya, kamu jadi suami. Padahal ibu-ibu, Buya kami ibu-ibu. Oh ibu-ibu mohon maaf pun. Jadi berkhayal. Jadi suami ibu gitu kan? Enggak. Dia kata, oh ya jadi akhirnya rindu. Padahal Buya pura ya guyonan, tapi Buya seolah ngajak ngomong ibu-ibu ini kayak bapak. Dia akhirnya berkhayal, ya Allah kalau suamiku kayak itu kan enak. Berarti minggu depan suamiku harus ikut. Ada beberapa trik-trik menggugah hati. Monoton gitu aja. Mentang Ustadz solawat terus Ustadz tahlil apa? Ustadz apa? Zikir itu yang dibahas. Nah, kita harus ada. Dan itu yang kata Dr. Putih, kesinambungan ilmu itu ada. Baik. Kemudian tidak nyinggung perasaan. Pastikan siapapun. Hati-hati coba apa supaya dengar terakhir Buya masalah. Mungkin ada yang merasa masalah mendidik anak menyekolahkan anak, memondokkan anak. Ayo coba siapa yang dengar ceramah Buya? Kan? Dia memotivasi orang untuk mondokkan anak, ya tak? Keutamaannya, begitu istimewanya dan sebagainya, gini. Kalau mondok anak, setiap hembusan nafas anak pahala buat orang tua dan sebagainya, gini. Ceramah baik kan? Tapi ini tidak sadar, ada yang nyesel, ada orang bakal sedih di situ. Kenapa? Anakku udah mau mondok. Loh, jangan dibiarkan. Bagi Anda yang anaknya tidak mau mondok, jika Anda tidak bisa mondokkan jasadnya, pondokkan hatinya. Pernah dengar punya kan? Loh, hatinya pondokkan. Oh, dia mulai lega. Oh iya. Caranya apa? Di mana Anda sekolah? Kuliah di sana. Tolong berapa ratus ribu Anda ngirim Anda uang 1 juta. Tambah 100 ribu. Lalu sampaikan kepada anak, anakku sayang, tolong 100 ribu ini kirim ke pondok ini. Rutin setiap bulan. Dan untuk apa sih Umi? Biar engkau dimudahkan untuk ilmu. Diam-diam anak nyambung ke pondok. Sehingga dulu tuh kalau lewat gang itu nggak pernah noleh. Ini gara-gara saya nyumbang pondok jadi noleh. Di saat sukses pun nanti setelah selesai kuliah, Anda sudah tidak bantu lagi. Tinggal lanjutkan. Sayang, Umi sudah tidak bantu lagi karena kamu sudah dapat gaji. Potongan dari gajimu untuk apa? Nyambung. Sampai di sini, oh ada orang sedih. Ya Allah,
Enak banget kalau anak saya dikasih duit, hilang duit-duitnya. Nah, ini kasih hiburan lagi. Ente harus sentuh lagi, jangan sampai ada yang tertinggal. Bagi Anda yang punya anak badung, bandel dan sebagainya, jangan ragu. Allah fi aunil abdi. Kamu ngurusi pondok, ngurusi santri, ngurusi ini, lihat anak Anda akan dikembalikan. Tidak sampai di sini. Ada yang nggak punya anak? Ayo, ente biarkan sedih pulang. Yang nggak punya anak bagaimana? Loh, jadi harus. Yang tidak punya anak, oke. Kasih contoh, Siti Aisyah tidak punya anak, Imam Nawawi nggak punya anak, tapi orang hebat. Di dunia nggak punya anak, tapi di akhirat punya anak. Mana harta Anda? Ayo urusi anak-anak hamba Allah. Nanti dia akan menjadi anak Anda di akhirat. Loh, pulang lengkap. Hati-hati, jaga perasaan itu penting. Coba kalau kamu cermati omongan Buya itu selalu begitu. Nggak boleh ada yang tertinggal. Menyinggung perasaan. Nyinggung perasaan itu halus loh ya. Yang terang-terangan aja nggak, yang halus aja nggak boleh. Itu halus kan kadang. Kalau Buya hanya ngomong anak-anak, yang lain kan ngenes. Apalagi ada sesepuh anaknya nggak dari pondok kan? Allah, saya bantu pondok tapi anak saya nggak di pondok. Rugi saya, nyesel. Nggak boleh kesel. Ini sebuah contoh saja, lihat. Semua omongan Buya tentu akan mencakup semua yang ada. Makanya kadang-kadang kalau tiba-tiba menyinggung agama lain, langsung Buya minta maaf kepada agama yang berbeda dengan kami. Itu ranah wilayah kami, bukan kami menyinggung Anda. Kami hanya bicara dengan saudara kami. Mungkin Anda percaya Nyi Roro Kidul itu urusan Anda, tapi kami bicara tentang ranah. Nah ini, saya minta maaf. Seperti Anda di saat Anda membicarakan sesuai dengan keyakinan Anda, tapi kok berbenturan kami, tentunya kami tidak boleh marah dengan Anda. Antar agama pun harus diantisipasi. Makanya Buya berharap kalian tuh lebih cermat, bukan hanya dengar ceramah Buya, apalagi hanya sekedar pengen niru, bukan. Tapi harus ada, semuanya terencanakan. Baik. Hanya yang mandul sedih dia nggak punya anak. Baik. Terus, tolong jangan biasa bawa kisah mimpi. Banyak hadis jelas kok pakai mimpi. Dalam mimpi saya, mimpi. Aku juga punya mimpi, Ustaz mimpi aja banyak. Kasyaf ulama, keramat-keramat yang aneh-aneh nggak perlu. Apa sih faedahnya kamu cerita bahwasanya dari keteknya keluar duit? Apa itu untuk apa ente? Kok kayak kurang kerjaan banget? Wah, pasir jadi padi, jadi tepung. Ya kalau orangnya sekarang dari pondok pasti ditepung ya enak, bikin bakwan pakai pasir dulu, jadi beli pasir. Cerita-cerita karomah itu yang tidak ada ibrahnya nggak perlu dihadirkan. Khawatirnya juga kalian tertenggelam dalam cerita karomah yang salah dalam penafsirannya. Tentang keutamaan Al-Quran, banyak keutamaannya. Kepleset. Suatu kita ada orang temannya, ada satu orang gara-gara bicara keramat-keramat. Jangan gitu dah. Bayangkan gimana menurut pendapatmu yang sudah punya hafalan Quran, kan keutamaan membaca Al-Quran luar biasa dan sebagainya. Ini menukil ziarah seorang dikatakan wali, lalu ditambah ngapain cerita keramat-keramat yang aneh begitu. Ini wali ini Masya Allah, kalau baca Al-Quran begitu menikmati lezatnya Al-Quran, sampai dia kalau di bulan Ramadan tidak berani baca Al-Quran di siang hari karena begitu lezatnya membaca Al-Quran. Ini cuman kalau anak Buya langsung tak tendang itu anak itu. Maksud ente itu apa? Nabi aja nyuruh baca Quran banyak-banyak siang-siang kok. Masa keramatnya merasa lezat membaca Al-Quran, lalu gak mau baca Al-Quran siang hari, terus baca apa dia? Baca mantra. Loh ini ada dinukilkan dari wali-wali kita. Loh ente ini sebagai ustadz pinter dong milahnya, bukan menafikan keramat itu. Barangkali beliau tuh bukan menyampaikan begitu, bisa jadi seseorang lezat, tapi tetap baca Al-Quran. Karena apa? Quran adalah keutamaan, kan diajarkan Halul Quran. Kadang-kadang kita baca cerita yang keramat-keramat yang, makanya Buya hindarkan, jangan bicara tentang kasyaf-kasyafan, apalagi mimpi Nabi. Wah, tidak perlu. Kita perlu Nabi alam nyata dalam hadisnya, pakai mimpi-mimpi. Dalam mimpi saya ketemu Rasulullah berpesan kalian harus gini nak. Pakai mimpi-mimpi. Kalau Rasulullah ada,
Sudah, dengar, jangan main mimpi-mimpi. Kalaupun kamu ketemu Rasulullah, antara kamu dengan Rasulullah, jangan ceritakan Buya sama saya. Saya tidak melatih anak-anak Buya biasa berbohong. Ini kalau ada satu berbohong, yang lain bisa berbohong. Sok mimpi-mimpi Nabi. Ada orang cerita mina, ya sudahlah, stop kiai, jangan ini. Kan Buya boleh sampaikan, mimpi Nabi sama mimpi ketemu hantu itu satu madhab. Yang benar mimpi Nabi satu, yang lain ikut-ikutan berbohong. Kenapa? Ini gara-gara ngaku mimpi Nabi dihormati, saya lebih pintar dari dia. Akhirnya, alhamdulillah semalam saya ketemu Rasulullah. Malah sama yang hantu ini bohong itu. Sebetulnya dia hanya ke toilet saja takutan, ngomong ketemu hantu. Coba di Al-Bahjah, biarpun rumahnya sampai kuburan, nggak ada hantu di Al-Bahjah. Mana ada hantu Al-Bahjah? Tapi ada sebagian bodoh setiap hari ada hantu, dah, ya dah. Tebaran jin keluar, mana? Kalau ada di Al-Bahjah cerita hantu, ente hantunya. Nah, ada hantu-hantuan kita. Mana? Coba, ayo, mana cerita hantu Al-Bahjah? Tak tertawai sehantu-hantunya. Nggak ada nih. Itu apa? Hantu setan ada. Cuman dusta juga dibiasakan. Termasuk tadi, ini mengantisipasi dusta. Akhirnya kamu nanti ngarang keramatnya Buya Yahya, bohong nanti. Wes kacau nanti, bahaya. Buya punya murid-murid begitu tuh. Hanya pengen kalian dibesarkan oleh jamaah. Saya punya sir antara saya dengan Buya Yahya. Allah, ya salam. Pendusta inti. Ada orang cerita ke Buya, alhamdulillah kemarin saya ketemu Buya dalam mimpi, dan Buya mengatakan kepada saya begini, dan alhamdulillah saya amalkan. Ibu, itu mimpi. Dengar ceramah Buya setiap hari, amalkan tuh lebih penting daripada mimpi. Ketemu beneran, lebih percaya sama mimpinya. Ini warna cara hidupnya orang keblinger. Termasuk ustadz pun sering mimpi nanti. Makanya ingat, jangan ya, kalau kita minta ketawain itu sama mimpi-mimpi. Tidak usah mimpi-mimpian. Hadis Nabi masih ada yang nyata. Apalagi kasyaf-kasyafan. Kasyaf. Usai dikasyaf sama Buya. Mukamu sungsat begitu pakai kasyaf, kelihatan kalau ente itu sedih. Gak usah pakai kasyaf-kasyafan. Kelihatan kalau mukanya sudah pengen nikah itu, nggak pakai kasyaf itu. Itu yang belakang itu juga tuh. Kelihatan pengen nikah. Pakai kasyaf itu. Jadi jangan biasa begitu. Ingat, percaya dengan Buya itu. Jangan bawa hal-hal begitu dalam ceramah-ceramah. Ilmiah. Bicaranya keilmiahan karomah itu bukan begitu. Karomah adalah nyata hak di dalam akidah kita, yaitu kejadian luar biasa yang diberikan kepada para ulama. Itu pun tidak bisa karomah dikeluarkan setiap saat, karena karomah itu cara keluarnya seperti mukjizat. Mukjizat itu mukjizat Nabi terdahulu hanya sekali sepintas. Air keluar dari jemari Nabi, selesai. Lautan dibelah, selesai. Kecuali Al-Quran terus berkesinambungan. Nggak ada orang punya keramat setiap hari, so keramat saya keluarkan besok lagi. Tak tahu di belakangnya ngasih gula itu. Di belakangnya ada anak sembunyi ngasih gula. Keramat itu hanya sepintas. Tidak bisa langsung setiap saat bisa begitu. Karena keramat itu pemberian dari Allah. Itu ya, sudah. Itu kenapa kau Buya hindarkan masalah ini? Karena Buya sering perhatikan sebagian ceramah dipenuhi dengan cerita begitu sehingga tidak ilmiah, nggak bisa ditiru, khayal, ilmu atau karomah kejadian luar biasa. Apa sih faedahnya kalau cerita wali itu adalah hebat? Sholatnya adalah di Masjidil Haram. Sholatnya di Masjidil Buya juga sholat Masjidil Haram, umroh dulu ya. Nah, jangan biasa. Dia bisa terbang. Emang Bapak, burung setiap hari terbang biasa saja. Berjalan di atas di pohon, di tembok cicak. Jadi jangan hal-hal begitu. Karomahnya adalah hebat. Dia subhanallah, umurnya segitu tapi dia banyak kerjakan. Kekuatan, kesabaran, ketabahan. Afdal karomah kan istiqomahnya dia. Itu dalam keadaan susah pun dia masih begini. Baru itu contoh suri toladan. Karomah amal nyata, bukan karomah begini. Percaya ini adalah sering saja. Hari-hari ini adalah banyak orang keramat-keramatan. Sudahlah, jangan ngomong keramat di mata saya, sudah. Nah, saya lebih terpesona dengan sesuatu yang membangun umat.
seandainya ente betul-betul nemukan Buya, misalnya dari ketek Buya keluar roti, faedahnya untuk apa ente ceritakan kepada jamaah? Bisa rotinya sampai ke sana? Enggak juga. Terus mau apa? Tapi kalau ilmu Buya mengatakan begini, ente nukil, ayo ada faedahnya tidak? Ada, sudahlah ya. Ini termasuk cara-cara. Oke, sampai di sini dulu mungkin ini yang harus dihindari, ngomong jorok. Baru nanti setelah itu akan Buya tes, ente ceramah ngomong semaunya 10 menit deh. Nanti dia untuk bisa, kelihayanmu dalam menilai juga penting. Jadi mungkin beberapa anak suruh nilai kurang apa ceramahnya ini. Wah dia, ada lagi yang Buya sampaikan. Jangan menumpuk-numpuk kata. Tidak ditulis di sini. Kalau Ikrimah masukkan, menumpuk kata itu kalau ngomong itu belepotan, terlalu cepat. Ada ngomong terlalu cepat itu nggak bisa paham. Jadi pastikan semua kalimat yang kamu ucapkan tuh kalimat bisa dipahami satu persatunya. Kan ada orang masuk, kita dalam hidup bertetangga kita harus sering melaksanakan, kita harus saling memaafkan dan kita harus saling mengerti. Makanya kenapa Buya itu kadang-kadang Buya itu paling cepat ngomong, sehingga kadang-kadang Buya itu untuk menghentikan belibetnya kalimat langsung Buya mengerti, Buya hentikan malah. Jadi daripada kamu kebablasan, mending kamu stop lalu kamu eja kalimatnya. Rumah tangga kita harus harmonis, dihentikan kamu ulang supaya kamu terbiasa. Jangan sampai ada kalimat, nanti coba ada kalimat biasa, kalimat itu terlalu cepat sampai tidak kelihatan huruf-hurufnya, itu bahaya sekali. Jadi pastikan kalimat yang kamu sampaikan adalah kalimat dipenuhi huruf-hurufnya. Ini untuk membangun percayaan. Ini untuk membangun kepercayaan. Malah mantep, kepercayaan. Jadi kalau kamu sudah mulai belibet itu, langsung kamu stop dengan mengeja kalimat pelan-pelan, supaya itu penting. Karena kalau sudah kecepatan itu nggak nyambung orang ngomong nggak enak, stop ngomong besar, dan takut menjadi kebiasaan. Nanti pasti ada, coba ada yang ngomongnya belibetan itu enggak. Bahkan setiap kalimat yang kamu ucapkan itu harus kalimat yang jelas. Kemudian juga tambahan, mulu ingat, hadis dicek kembali bacaan hadisnya, cara baca hadisnya, baca Qur'annya. Baca Al-Quran lupa, padahal dihafal Al-Quran. Yarfa'ullahu, yarfa'u fi'il mudhari' marfu', yarfa'i, kan begitu ya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, ya enggak? Nah itu ada Ustaz, yarfa'ullahu alladhina amanu, karena dipikir fi'il mudhari', lupa dia bahasanya di Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina. Kul ummati yadkhulul jannata illa min abi. Min abi. Semangat lagi, illa min abi. Waman apa min abi, laman aba min abi. Ini Ustaz. Laman aba jadi min abi. Jadi maksudnya cek kembali lafaz hadisnya agar benar kalimatnya. Kemudian dibaca berulang-ulang, itu penting sekali. Apalagi kamu nukil kalam Arabi dari kitab, baca yang benar. Jangan menganggap orang tidak paham. Ingat, termasuk kalau baca kitab, jangan menganggap orang tidak dengar. Ya, pastikan semua orang tembok dengar omonganmu. Jadi kamu mesti baca hati-hati. Jangan pakai jazm kalau waktunya jazm. Jangan seenaknya. Alaikum tahsin ini ati atau qiyatiha kata. Nah, pastikan kalau kamu baca nas, yakin orang ada yang mendengar. Waalaikum ya akhi bitaqiyati. Nah, itu aja. Waalaikum akhi bitaqiyati. Kadang-kadang ragu-ragu, pakai mafhum saja, bacanya salah semuanya, direkam, dipelankan, salah semuanya. Jadi hati-hati dalam membaca. Nah ini diantaranya, nanti ada prakteknya. Ini sederhana yang terakhir, ini yang paling penting adalah motivasi. Yang tadi itu tentang akhlak, tentang hatimu, kedekatan kepada Allah, agar tidak saling benci. Ini yang paling penting, ini mah gampang. Sehingga nanti Buya bisa saja ada orang, ya bisa saja mungkin kita buat ini modelnya, model yang orang paling ngomong nggak bisa, mungkin pakai. Buya bisa hadirkan satu
layar mungkin untuk di kelas-kelas anak muda tentang apa jadi biar nggak butuh maktabat, bisa aja mungkin satu PowerPoint yang ada 1, 2, 3. Karena apa? Dia nggak punya kepiawaian dalam ngomong. Kalau ngomong banyak macet, banyak kemudiannya tadi itu. Jadi langsung dikemas salah. Ibu-ibu mohon dilihat pada layar. Bismillah. Itu hadis Nabi SAW, kalau Rasulullah SAW disebutkan apa itu? Misalnya apa? Syabun nasya'a fi ibadatil, syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillahi. Ini ibu-ibu masuk enggak? Enggak, kami sudah nenek-nenek. Oke. Berarti kita hubungkan dengan masalah mendidik anak. Satu. Oh ya, mendidik anak. Jadi biasanya dengan anak Anda begini, satu. Mendidik anak panjang ceritanya, satu, umur 1 sampai 2. Ibu, kalau anak, ini masalah menjadikan anak syabun nasya'a fi ibadatillah itu gimana caranya? Tumbuhnya dengan Allah. Anak umur 0 sampai umur 2. Kalau anak umur 0 sampai umur 2 itu dia belum bisa diajak ngomong, tapi kupingnya sudah dengar. Maka ibu-ibu di rumah pastikan perdengarkan kepada anak-anak ibu apa ya? Al-Quran, salawat, bukannya bikin goyang pinggul. Anaknya gerak-gerak kakinya biasa dengar lagu goyang pinggul. Apa itu? Perdengarkan. Dia memperdengarkan. Ibu salawatan, la ilaha illallah. Nah, ini selesai ibu ya, untuk menjadi nasya'a fi ibadatillah. Terus umur 2 sampai umur 7. Nah, kamu tidak bisa ceramah, memang begitu caranya, nggak bisa ceramah. Itu menyiasati kelemahanmu. Tapi orang mantep, khayal. 2 sampai 7 mulai bisa ngomong. Nah, karena dia sudah mulai bisa ngomong, sebagai ibu dan ayah, pastikan omonganmu di rumah yang baik, ngasih contoh. Sebab anak di umur begini lebih pintar mendengar dengan matanya daripada kupingnya. Ibu bagaimana cara ngomongnya? Nggak susah kamu, karena nggak bisa ceramah, ya ceramah bulat kamu nanti, ya gitu caramu. Ini sebagai contoh saja, ada PowerPoint-nya nanti. Bagi yang paling tidak bisa, nanti yang paling belepotan nanti buat setting seperti itu nanti. Soalnya enak, selesai bu. Nah, jangan pak, sudah selesai, sudah cukup. Nah ini. Bisa diulang. Nah itu. Padahal memang dia nggak bisa ngomong dia itu. Contoh apa saja bisa, maulid Nabi bisa buat. Ada modelnya nanti. Kecuali ada yang pandai ngomong dan sebagainya. Kalau Buya itu dulu bawa catatan waktu masih awal, itu catatannya nasihat Umi Buya, merah tulisannya. Jangan cepet-cepet kata Umi, gitu dong. Sebab kadang-kadang kalau ngomong Buya kalap, terus kalap itu sudah lihat. Ini yang buat di kertas, taruh sini, merah. Jangan cepet-cepet. Ya, direm dikit. Direm dikit. Coba kalau ceramah Buya semakin muda dulu, sekarang Buya masih muda juga Buya. Muda tua lah ngomong tuh tidak berhenti tuh. Ternyata harus diolah. Itu nak ya. Semuanya bisa dipelajari. Ini ilmu sinai, ini bukan ilmu berat. Bahkan semuanya bisa dibuat. Nah, karena bagi orang yang gugup, ada namanya apa? Demam mimbar itu kan. Nah, dengan ini konsentrasi terbagi sama situ. Sekarang zamannya mudah. Kalau dulu mungkin pakai peraga, alat peraga untuk menghilangkan rasa. Ada dalang sebetulnya. Dia mungkin ya bahannya kurang ya. Buya ngelihat 2 biar ngisi ceramah. Isinya saya misi Buya ini sudah tidak apa-apa. Saya kan ngambil ilmu dari Anda. Mengenal, tapi dia hanya bawa tokoh. Satu Abiyoso, satu adalah Tursosono, rambutnya gondrong Tursosono, enak kali ya. Sopo sing duwe anak kowe iki? Tursosono.
rambutnya gondrong, naik motor rangreng, wes karo wong tua ndak dadap, itu tak contoh. Ala untuk anak ini dibuang, dibuang cak payung wayangnya. Tapi ini kan gayanya dalang. Tapi maksudnya apa? Kalau dia ceramah mungkin nggak ketemu, tapi ada media. Sri Kandi itu lihat bisa menjaga diri, ada pedang, ada panahnya di belakang. Sri Kandi untuk menjaga kehormatan. Jadi dia punya senjata untuk jaga kehormatan. Perempuan hari ini harus kayak Sri Kandi, jaga kehormatan, bukan kehormatan diobral. Pindah dia, lompat, tahu ndak nangka, udah Sri Kandi. Tapi dia tuh bisa membuat satu nangka itu dibungkus, maka menjadilah dia nangka yang masak bagus. Nggak ada nangka yang bilang, hei kelelawar, ikut aku nangka, datangi aku. Itu. Nah, perempuan yang benernya begitu, kayak Sri Kandi, kayak nongko yang bener. Jangan bilang buka-buka di mana-mana, hei kelelawar, aku nangka yang bagus nih. itu kritik juga karena muda kak. Jelekit dukun, itu adalah model. Bukan dukun apa? Dalang. Itu model-model. Cuman Buya mengamati, sebetulnya kelihayan orang di dalam menyiasati. Kalian bakal bertemu nanti, bisa suatu ketika. Bisa buat ke model ini, model itu, termasuk mungkin akan diseragamkan. Kalau majelis kampung akan Buya model seperti apa. Majelis kampung jangan macam-macam, jangan panjang-panjang, 20 menit, 20 menit majelis kampung, jangan panjang-panjang. Selebihnya adalah mungkin ya nasyid dan sebagainya. Tapi ada kurikulum, hari ini bicara masalah apa. Baik, ada yang ditanyakan ini seputar ayo. Tamunya kalau saya siap kasih tahu ya. Tamu. Ikrimah, tanya kalau tamunya sudah siap, kita akan tutup anak-anak, kan besok masih ada pertemuan lagi. Kalau belum, ya lanjut dengan anak-anak. Yakin? Baik, ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya di sini bertanya, bagaimana solusinya ketika kita berada di tengah-tengah pembahasan ceramah, ternyata mungkin karena keguguran kita atau hanya hilang semua apa yang kita kerangka atau yang kita konsepkan dari awal, Buya. Gimana solusinya, Buya? Sedangkan kita tidak membawa teks. Kalau kamu punya kerangka tidak akan hilang. Karena kecuali kamu lompat-lompat, kerangka itu menghentikan itu. Kalau seandainya kami membicarakan tentang definisinya sudah selesai, ada mau sesuatu disampaikan hilang, kami bisa langsung kerangka selanjutnya apa. Makanya kerangka itu penting. Menghilangi blank hilang nggak. Kalau kerangka langsung. Jadi ikuti kerangka langsung. Jadi itu udah bukan pakai teks. Nah, mungkin bagi pemula kayaknya seperti model-model seperti itu yang gampang hilang itu adalah pakai teks. Kalau Buya tidak pakai teks memang untuk mencambuk Buya sendiri karena Buya malas ngafal. Kalian bisa pakai teks, tapi teks itu jangan selamanya jadi teks. Jangan sampai ceramah tagnya diterpa angin tambah kacau lagi. Bus hilang, enggak. Tag itu merusak, nggak bikin pinter itu. Cuman bisa saja kamu awal-awal, tapi paling tidak kerangka itu harus ada di otakmu. Habis ngomong ini ada lanjutannya. Kalau ternyata kamu tuh macet, nanti ada strateginya. Jangan terjebak kata-kata. Kalau memang macet, diam aja langsung. Jangan akhirnya setelah Ahmad, apa ya Ahmad? Bentar, Ahmad ngapain? Gak enak kan? Mending kamu berhenti langsung, suruh minum air atau bagaimana. Ibu-ibu tadi ngomong apa kita lanjutkan. Nah, itu. Jadi jangan terjebak kata. Biasanya orang itu terjebak kata, masuk kata dulu. Terjebak kata itu lebih berat. Sudah teranjung, ngomong nggak punya terusannya. Ingat, bahasa berarti jawabannya jangan terjebak kata. Lebih baik berhenti, kamu bisa melihat. Ibu-ibu langsung itu. Sehat semuanya? Paham? Itu. Jadi tidak terjebak kata. Kalau terjebak kata, ini banyak orang terjebak kata, akhirnya bingung. Wah, terjebak kata.
Bahasa Buya itu pernah Buya sampaikan, tidak ada di sini. Tolong ditulis dikirim. Ini terjebak kata. Itu bahaya, itu pertanyaan. Penceramah sering terjebak kata. Maksudnya dia belum merencanakan apa yang diomongkan, terlanjur ngomong dia. Sehingga betul katanya hanya kalimat pertama saja. Akhirnya kemana ini akhirnya? Itu loh, terjebak akhirnya. Kenapa pakai akhirnya? Kalau sudah diam saja, Masya Allah sampai toleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, boleh. Allah ibu-ibu yang salehah semuanya, Masya Allah. Baik. Itu kalau memang tidak pakai teks. Kalau pakai teks, tolong teks itu paling tidak, kalau memang kelasmu kelas kukupan, ya 3 kalilah teks kepakai. Tapi setelah itu enggak. Kemudian juga paling enak itu kamu bukan di mimbar gede. Makanya memulai dakwah kan bukan di saat nunggu alim kan. Dan makanya terlatih kamu. Kalau kamu punya adik kelas 3 orang, kesempatan buat latihan. Adik-adikku, wah ceramah, ngelatih ceramah 3 orang kayak 3.000 orang, itu loh. Selama jadi itu harus begini, wah serius ini. Nah ini perlu latihan. Nah, insya Allah. Baca ya, nah ini harus, makanya ini Samsul diklat ini belum tuntas. Apalagi yang kelas kemarin, karena Buya buru-buru ke Blitar itu sama sekali belum Buya tunjukkan buat kerangka satu. Harus ada contohnya satu. Contoh bisa jadi, anggap saja contoh yang paling belepotan siapa, nanti dibenahi. Gerakan tangan juga penting, berlatih kan gini dong. Assalamualaikum muslimin rahimakumullah. Ada. Itu juga berlatih. Kemudian diantaranya apa? Oh belum, 7 titik. Meratakan fokus, tulis. Meratakan fokus. Sebab kadang seorang penceramah terjebak sama orang yang suka ngangguk-ngangguk begini. Akhirnya ke situ dok ngadepnya. Gara-gara dia ngangguk, dipikir yang ini, dikit yang lain lupakan. Ini dok. Nah, ini biasa terjebak juga ini. Jadi pastikan meratakan fokus. Ada, ini kan pakai bambu-bambu itu kan. Ada ceritanya orang masjid zaman dulu, masjid pakai bambu sulaman bambu, kayu. Akhirnya ada seorang penceramah. Akhirnya begitu, biasanya fokusnya tidak disebar, hanya satu orang. Ngelihat orang tuh nangis dia. Wah, tambah semangat dia. Ada orang bisa nangis. Wah, semangat. Setelah selesai Assalamualaikum, akhirnya wah, tambah terdekati dia, Masya Allah. Pak Haji, bagian ceramah mana yang tadi bikin Pak Haji nangis? Ustaz, kecepet. Kecepet ya, ini bukan nangis, gear banget ya. Kecepet. Artinya jangan gampang terpesona dengan ngangguk-ngangguknya. Jangan-jangan yang ngangguknya itu bukan ngangguk. Ada itu ya. Cukup dulu insyaallah ya Allah ya. Ada lagi pertanyaan mutamu insyaallah. Ada berlanjut kalau taklim mutalim dia tidak akan hadirkan taklim, mungkin cara belajar. Masih ada waktu pertemuan besok. Hari ini mungkin pada ibu-ibu kita nyantai, bukan nyate ya, nyantai, bakar-bakar sebagainya. Insya Allah hujan berakhir, selesai. Ini saja, nanti lanjut lagi pertanyaan-pertanyaan, tampung pertanyaan seputar ini, dan ini harus sampai praktek, sampai nanti uji nyali. Coba Buya pengen banyak orang yang paling gemeteran kalau keringetan, sejagung-jagung nanti itu, nanti tak ambil dia nanti. Biar robah jadi bisa. Biar jadi fokusnya kemana nanti. Tidak usah khawatir nanti. Sebab ada orang masuk kelas tafakuh itu karena ketakutan. Kenapa? Saya sampai ngomong, Buya, kemarin juga ada pertanyaan. Jadi kemarin, Buya, apakah kalau harus jadi penceramah, Buya? Oh paham, ente penakut sudah. Ente tak gitu. Di sini tempatnya juga. Ente. Sudah, ente yang tak pegangin nanti. Ada orang takut jadi tafakuh muridnya Buya karena suruh ceramah. Coba kalau demam mimbar just nggak karu-karuan ya. Orang itu yang Buya cari nanti. Buya kan sampel. Bisa selesai, jangan khawatir. Tapi semuanya dibangun atas keikhlasan, ketulusan dan sebagainya. Makanya motivasi yang tadi siang tolong dicamkan betul. Makanya sangat rugi. Makanya Buya nyesel kalau anak-anak Buya tidak. Asatid yang belajar dengan Buya pun ternyata belum mengambil ilmu itu. Ilmu yang tadi pagi itu amat penting. Diajarkan dari Buya Persatuan Mubalighin 7 kali pertemuan, 7 bulan. Bagaimana anak Buya baru sekali? Mustahil, aneh.
Di Stogiri Buya sampaikan juga ini motivasi ini. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kalian ilmu manfaat. Tulus karena Allah, saling mencintai Allah. Berkat Sayyid Muhammad. Al-Fatihah. وفيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا